Assalamualaikum dok. Perkenalkan Bu, saya Dr. Ica, dokter yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Olive dok. Ibu Olive ya. Tapi Bu Olive kalau boleh tahu berapa umur tak? 35 tahun dok. Ya, 35 tahun dia. Boleh saya tahu di mana kita tinggal? Di Jalan Sahabat dok. Di Jalan Sahabat. Ya. Tapi Bu Olive, boleh saya tahu apa pekerjaan tak sehari-hari? Ibu rumah tangga dok. Ibu rumah tangga ya baik Ibu. Jadi Ibu, pada kali ini kita akan melakukan anamnesis, yaitu tanya jawab antara saya dan Ibu. Jadi mungkin sebentar saya akan berikan Ibu beberapa pertanyaan. Mohon untuk Ibu jawab dengan jujur, karena tentu saja rahasianya akan saya jaga. Dan ini tujuannya Bu untuk menegakkan semua penyakit apa yang Ibu derita. Apakah Ibu bersedia? Bersedia aja dok. Ya. Jadi kita mulai Ibu. Mungkin Ibu bisa utarakan apa keluhan Ibu sehingga datang ke sini. Merah-merah kulitku dok. Merah-merah di kulit sudah sejak kapan itu Bu? 3 bulan nih dok. Sudah 3 bulan. Itu diawali seperti apa dulu Bu? Awalnya merah-merah aja dok, merah-merah biasa aja. Merah saja Iya. Itu merahnya di mana pertama Bu? Pertamanya dok di punggungku ji. Bisa dijelaskan lagi Bu, kemudian seperti apa itu? Itu dok bercak kan merah, habis itu bercak kemerahan, habis itu lama-lama tambah tebal nih dok. Iya, tapi itu lokasinya Bu di punggung saja atau menyebar? Menyebar dok sampai di tanganku. Menyebar sampai tangan Ada keluhan lain lagi Bu kita rasa? Nggak ada mi dok, tapi biasa kadang kayak ada gatal-gatal saya rasa dok. Kita rasa gatal juga dia. Iya Ibu. Ini Bu sebelumnya pernah Ki berkontak dengan orang yang alami gejala yang sama? Enggak dok. Enggak ada keluarga tak iya Bu, ada yang merasakan hal yang sama? Enggak ada juga dok. Tidak ada. Tapi Bu, maaf, boleh saya tahu Ibu sebelumnya bekerja sebagai apa? Rumah tangga dok. Ibu rumah tangga jadi. Ibu sebelumnya pernah dialami seperti ini atau ini yang pertama kali? Baru pertama dok. Pertama Mungkin ada keluhan lain lagi yang menyertai Ibu selain dari merah dan gatalnya? Tidak ada baik. Ibu untuk keluhannya ini sudah pernah berobat? Belum dok, baru pertama juga. Oke, baik. Jadi Bu, mungkin itu tadi hasil dari tanya jawab kita. Nah, untuk lebih menegakkan apa sebenarnya yang Ibu alami, di sini saya perlukan pemeriksaan fisik Bu. Jadi pemeriksaan fisik itu sebentar. Mungkin saya minta Ibu untuk buka bajunya agar saya bisa lihat lebih jelas lagi kemerah-merahan di badan Ibu. Tapi tentu saja Bu, Ibu tenang saja karena saya akan lakukan sebaik mungkin. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Mungkin ada mau kita tanyakan sebelumnya Bu? Enggak ada dok. Tidak ada baik. Jadi mungkin Ibu bisa bersiap-siap. Mungkin bisa tolong Ibu buka bajunya dan sebentar Ibu membelakangi saya untuk saya periksa punggungnya sambil saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Iya dok. Baik. Di sini saya akan cuci tangan menggunakan 6 langkah, kemudian memakai handscoon. Saya menganggap saya telah menggunakan handscoon. Nah, di sini alat yang saya gunakan yaitu kaca pembesar. Di sini saya menganggap ini adalah kaca pembesar. Baik Ibu, kita mulai pemeriksaan fisiknya di sini saya menganggap pasien telah membuka bajunya. Jadi untuk yang pertama Bu, saya lakukan yaitu inspeksi. Nah, di sini yang saya lihat adalah menilai jenis efloresensi yang tampak pada Ibu. Itu efloresensi bisa seperti eritema, hipopigmentasi, hiperpigmentasi, nodul, vesikel, bula, makula, papul, squama, urtika, ulkus, krusta. Nah, di sini saya gunakan kaca pembesar untuk melihat dengan lebih jelas. Baik, saya lihat Ibu. Nah, di sini saya juga akan menilai permukaan kulit yang terlihat apakah kering atau basah, dan juga menilai bentuk dan gambaran kelainan kulit yang tampak pada pasien, dan menilai ukuran dan distribusi kelainan kulit yang terlihat. Kemudian saya akan mencatat dari hasil yang telah saya inspeksi. Kemudian saya masuk ke palpasi. Tapi Ibu, di sini saya akan menilai apakah ada nodul atau kista dengan melakukan perabaan. Tapi Ibu, sini saya rasa saya raba baranta untuk menentukan. Nah, kemudian di sini saya rasa apakah dia permukaannya kasar, verukos atau lembut. Nah, di sini juga saya lihat apakah ada lesi terletak di epidermis, dermis atau subkutis. Dan di sini kita harus bedakan apakah krusta atau serum yang mengering dengan squama. Dan juga apakah ada hiperkeratosis, ekskoriasi, masoriasi atau likenifikasi. Baik, di sini kembali saya ulang melihat dengan kaca pembesar. Nah, di sini kita harus catat dan lakukan pemotretan. Di sini saya telah catat. Kemudian saya lakukan pemotretan menggunakan kamera. Baik. Mungkin telah selesai Ibu dari inspeksi dan palpasinya. Ibu bisa kembali menggunakan bajunya dan berbalik. Baik.
Ibu. Jadi Ibu, setelah melakukan pemeriksaan tadi, di sini saya telah mendapatkan beberapa hasil. Nah, di sini yang saya dapatkan efloresensinya itu berupa plak atau squama. Dan di sini saya temukan lesi bersisik yang menebal dengan batas tegas Ibu. Jadi dari hasil anamnesis dan tunjang juga dengan pemeriksaan fisik tadi, saya mendiagnosis Ibu yaitu psoriasis Ibu. Namun saya juga masih tetap memiliki beberapa diagnosis banding, yaitu bisa saja sifilis stadium 2, bisa dermatitis seboroik, psoriasis rosea ataupun dermatofitosis. Nah, untuk lebih mempertegas lagi diagnosis saya, di sini saya perlu pemeriksaan penunjang lainnya, Bu. Bisa saya lakukan Auspitz-Sign atau fenomena Kopner. Mungkin sekian, Bu, dari pemeriksaan kali ini. Mungkin kita akan lanjutkan ke pemeriksaan penunjang untuk kita pertemuan selanjutnya. Mungkin apakah ingin Ibu tanyakan? Udah ada, Dok. Sudah tadi? Oh ya, baik. Mungkin sudah jelas nih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok.